Sekian lama bungkam, Diana Nasution akhirnya bicara tentang dugaan penculikan anak yang dituduhkan kepadanya oleh mantan adik iparnya Bernadetta Anna Dimidwi. Kasus ini seperti menguap begitu saja karena sampai kini tak jelas kelanjutannya. Sebagai terlapor, Diana Nasution seperti tak menggubris langkah hukum yang diambil mantan adik iparnya. Ibunda dari penyanyi yang sedang naik daun Elo ini justru menduga ada motif. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, mencari gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya, caranya ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirim via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaannya kuis di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Andara Early menggelar konferensi pers seputar teka-teki ayah dari anak yang dilahirkannya. Inilah salah satu berita yang dapat Anda saksikan di segmen Go Flash. Pada segmen berikutnya, Anda akan menyaksikan jawaban Diana Nasution atas tuduhan penculikan anak yang ditimpakan kepadanya. Ada pula kisah persahabatan antara dua presenter yang sama edannya, Tika Panggabean dan Indy Barens, serta resepsi pernikahan Ussy Sulistyawati dan Yusuf Sugianto. Di penghujung ada berita tentang Andre Stinky yang melamar Erin yang usianya baru 20 tahun. Pemirsa, akhirnya Ariel dan Andara Early duduk semeja untuk menjawab gosip tentang mereka. Inilah salah satu berita terpanas minggu ini yang dapat Anda saksikan pada segmen Go Flash. Tanpa panjang kata, sekarang kita saksikan hidangan pembuka Gospot. Kali ini berupa berita-berita yang menghiasi layar Gospot minggu ini. Inilah Gospot. Andara Early akhirnya muncul sembari menggelar konferensi pers seputar teka-teki siapa sesungguhnya ayah dari Magali. Banyak orang berharap kemunculan Early akan menjawab teka-teki itu. Early hanya berujar, ayah dari Magali bukanlah Ariel seperti gosip yang beredar. Lantas, siapakah ayah Magali? Early tak mau menyebut nama. Dengan begitu, semua teka-teki belum terjawab. Dari berita-berita yang sudah simpang siur adanya kemarin-kemarin selama hampir 3 pekan belakangan ini, saya di sini menegaskan bahwa jika pertanyaannya adalah apakah anak yang saya lahirkan yaitu Magali Nala Netar bukan anak dari Ariel Peter Pan. Dalam kondisi sedang hamil tua, Della Puspita meminta pendapat hukum kepada Hotman Paris tentang boleh tidaknya perempuan yang sedang hamil menggugat cerai suaminya. Kenapa Della sampai berpikir untuk bercerai? Sebagai suami, Joki dikabarkan sering membiarkan istrinya sendirian di rumah, sementara dirinya lebih suka menghabiskan malam bersama teman-temannya. Semua itulah yang menyebabkan Della Puspita sampai berpikir untuk bercerai. Beruntung keduanya segera sadar akan kesalahan masing-masing. Setelah mendapat masukan dari beberapa orang gitu ya, sepertinya itu kesalahan besar. Tidak boleh dilanjutkan. Keharmonisan rumah tangga Helmy Yahya dan Harsanvi tak tergoyahkan oleh gosip perselingkuhan yang menimpa Helmy Yahya. Sebagai istri, Harsanvi tahu kesuksesan suaminya memang rentan dengan godaan. Harsanvi punya cara bijak untuk menyikapi gosip-gosip yang terus membuntuti suaminya, yaitu dengan terus memberikan kepercayaan kepada suaminya. Saya bertahan dengan gosip apapun, saya hanya bertahan masalah anak ya. Anak saya nomor satu kan di atas segala-galanya. Semasih saya bisa bertahan, saya pertahankan. Semali bisa perjuangkan, saya perjuangkan hak saya. Mungkin manusia ada batasnya untuk menyerah, tapi saya mohon sama Tuhan jangan kasih saya untuk menyerah.
Saya akan bela rumah tangga saya demi anak-anak saya. Saya tidak mau satu orang pun yang mengganggu rumah tangga saya dengan menghancurkan keluarga saya yang saya pikir selama ini cukup bahagia. Benny Simanjuntak akhirnya bersuara keras terhadap Steve Emmanuel. Sebagai orang yang merasa berjasa besar melambungkan nama Steve, Benny kecewa berat melihat Steve melaporkannya ke pihak berwajib. Saya tidak pernah memaksakan Steve menandatanganin kontrak, pemaksaan tidak pernah, karena jelas dia baca. Dan itu sudah 2 tahun yang lalu. Kalau saya ada pemaksaan, dia tidak setuju. Kenapa dia baru sekarang, tahun terakhir ini tahun kedua dia baru protes. 2 bulan lalu, saya masih transfer 150 juta. Ada orang keuangan, 50 juta tiap bulan, ya kan? Dan saya bayar kredit cardnya sampai bulan kemarin saya masih bayar. Sementara itu para artis yang tergabung di bawah contoh manajemen seperti Andrew White dan Dini Aminarti justru bersikap bertolak belakang dengan Steve. Mereka merasa nyaman-nyaman saja berada di bawah naungan contoh manajemen. Sama ini ya nyaman-nyaman aja, malah kerjaan kebanyakan sekarang. Gue minta libur. Gitu, terlalu banyak kerjaan. Sekarang malah minta libur, minta Omen kasih kurangin dong dikit sebenarnya. Soalnya terlalu jauh cari kerjaan. Sejauh ini sih aku sejauh ini aku mendapatkan keuntungan yang besar banget dari Coto gitu kan. Kontrakku emang tahun depan selesai ya, Iya. Omen. Sama Manina. September sama Nina, iya, ya sama Hendri juga. Aduh. Cuma kalau untuk gimana-gimananya ya kita lihat nanti aja gitu. Hidup memang penuh dengan warna. Merah atau hitam kehidupan Anda tergantung bagaimana cara Anda mewarnainya. Pemirsa, Diana Nasution akhirnya berkomentar terhadap dugaan penculikan anak yang dituduhkan kepadanya. Diana mempertanyakan kepada mantan adik iparnya, kenapa persoalan yang terjadi 10 tahun yang lalu itu baru diungkit sekarang. Diana balik menduga ada motif tertentu di balik tuduhan penculikan anak yang ditimpakan kepadanya. Inilah jawaban Diana Nasution. Sekian lama bungkam, Diana Nasution akhirnya bicara tentang dugaan penculikan anak yang dituduhkan kepadanya oleh mantan adik iparnya Bernadetta Anna Dimi Dwi. Kasus ini seperti menguap begitu saja karena sampai kini tak jelas kelanjutannya. Sebagai terlapor, Diana Nasution seperti tak menggubris langkah hukum yang diambil mantan adik iparnya. Ibunda dari penyanyi yang sedang naik daun Elo ini justru menduga ada motif tersembunyi di balik kasus ini. Mungkin ya pas Elo ngetop ya kan, dalam kalau kita ada sesuatu yang berhasil, ada yang suka ada yang nggak suka, mungkin ini gilirannya yang nggak suka gitu. Karena udah 10 tahun baru dia ungkit-ungkit. Saya manusia, saya kecewa dong, bekas ipar kecewa dong. Saya mereka tinggal di rumah saya bertahun-tahun. Kemudian waktu mereka bercerai, mereka tinggalin anak untuk saya urusin gitu tanpa ambil keuntungan. Apa sih untungnya? Aku udah punya anak laki 3. Untuk apa lagi aku untuk ngambil anak orang? Beberapa waktu lalu, Dwi khawatir Diana Nasution akan melarikan Andrian anaknya ke Amerika Serikat. Saking takutnya, lewat pengacaranya Dwi bahkan meminta kepada Kedubes Amerika untuk mencegah kepergian Diana Nasution ke Amerika bersama Andrian. Sekarang, di mana anak itu berada? Adikku tadinya kan tinggal sama aku, sekarang ini mereka tinggal di apartemen, tapi ya kalau bapaknya pergi keluar kota sama aku lagi, nanti bapaknya datang, bapaknya dulu sementara. Dia sih tadinya gue bilang balik aja lagi ke rumah gue, ngapain ngurusin orang, di rumah gue lo enak semua juga, ngapain gitu. Saat Diana Nasution sedang asik ngobrol dengan awak Spot, tiba-tiba melintas di depan Diana Nasution pengacara Henry Yosodiningrat. Ini ada dia nih, Mas Henry sini bantuin gue sebentar. Kalau ada orang di rumah gue, kemudian suami istri, adikku tinggal sama aku, terus mereka bercerai. Suami istrinya pergi, suaminya tetap tinggal sama aku, anaknya juga ditinggalin sama aku. Sekarang aku yang dituntut. Urusannya bagaimana, Mas Henry? Ngomong apa? Sekarang dituduh apa dia? Melarikan anak. Enggak dibawa lari kok, mau tinggal di situ. Yang melarikan itu diambil, disengsarakan itu. Betul, Tenang, Mas Henry ya, aman. Mas Henry betul. Tenang, Jadi gue tenang. Nggak salah. See?
Meski merasa di pihak yang benar, istri dari Minggu Stahitu ini tetap membuka pintu untuk berdamai dengan Dwi. Kan dia bisa rundingin sama mantan suaminya baik-baik gitu. Kenapa dia harus melibatkan aku? Tolong ingat deh, bagaimana kalian dulu tinggal sama saya, bagaimana kalian